Hai semuanya, kali ini saya akan membahas materi penting dalam geologi struktur, yaitu deformasi pada batuan. Topik ini sangat menarik karena membantu kita memahami bagaimana batuan bisa berubah bentuk, retak, bahkan bergeser akibat tekanan dari dalam bumi. Yuk kita mulai. Selanjutnya, deformasi ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, apa itu deformasi batuan? Deformasi batuan adalah proses perubahan bentuk, posisi, atau ukuran batuan akibat adanya tekanan atau gaya dari luar, terutama dari dalam bumi. Perubahan ini bisa bersifat kecil atau besar, tergantung seberapa besar tekanan yang diterima batuan dan jenis batuannya. Selanjutnya, deformasi bisa dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, deformasi elastis, yang kedua, deformasi plastis, dan yang terakhir, deformasi patah. 1. Deformasi elastis yaitu saat batuan berubah bentuk tapi masih kembali ke bentuk semula jika tekanannya dihilangkan. Yang kedua, deformasi plastis yaitu saat batuan berubah bentuk secara permanen dan tidak kembali ke bentuk awal. Selanjutnya yang ketiga, deformasi patah, yaitu saat batuan tidak hanya berubah bentuk, tapi sampai retak atau patah. Komponen penting dalam deformasi yaitu stress dan strain. Di sini ada 2 konsep utama yang perlu kita pahami dalam deformasi batuan, adalah stress dan strain. Stress adalah gaya atau tekanan yang bekerja pada batuan. Ada beberapa jenis stres. Yang pertama, tekanan kompresi, yaitu gaya yang mendorong batuan saling mendekat. Yang kedua, tekanan tensi atau tarik, yaitu gaya menarik batuan menjauh satu sama lain. Yang terakhir, tekanan geser, yaitu gaya yang menyebabkan bagian batuan bergeser ke arah yang berlawanan. Strain adalah respons batuan terhadap stres tadi, atau lebih gampangnya hasil dari tekanan itu. Jadi kalau stres itu tekanannya, strain itu perubahan bentuk yang terjadi. Terus jenis-jenis deformasi batuan berdasarkan proses alami. Selain stres dan strain, deformasi batuan juga bisa terjadi akibat proses pelapukan. Ada 3 jenis pelapukan yang sering kita temui. Yang pertama, pelapukan fisik atau mekanik. Ini adalah proses perubahan batuan tanpa perubahan kimia, hanya bentuk fisiknya saja. Contohnya, batu pecah karena perubahan suhu, dengan ekstrim seperti siang sangat panas dan malam sangat dingin. Tekanan dari es yang membeku di celah batu juga bisa membuat batu pecah. 2. Pelapukan biologi. Pelapukan ini disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya akar pohon yang masuk ke dalam celah batu, lalu tumbuh membesar dan menyebabkan batu retak. Mikroorganisme juga bisa membantu proses pelapukan. 3. Pelapukan kimia. Ini adalah proses pelapukan yang melibatkan reaksi kimia seperti batu kapur yang larut oleh air hujan yang bersifat asam. Biasanya menyebabkan perubahan warna, bentuk, bahkan struktur mineral dalam batuan. Orientasi, transisi, dan rotasi dalam struktur geologi. Dalam geologi struktur, orientasi, transisi, dan rotasi adalah istilah penting yang membantu kita memahami dan bagaimana posisi dan bentuk batuan berubah. Orientasi adalah arah atau posisi asli dari lapisan batuan atau struktur geologinya, seperti jurus dan kemiringan. Transisi menunjukkan perubahan orientasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, lipatan yang awalnya mengarah ke timur bisa berubah ke arah utara. Rotasi adalah perputaran elemen batuan akibat tekanan, misalnya sumbu lipatan yang tadinya horizontal bisa jadi miring karena tekanan geser. Strain dalam detail, strain tadi sudah kita bahas sebagai perubahan bentuk
batuan akibat tekanan. Tapi strain sendiri bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, strain homogen, yaitu perubahan bentuk terjadi secara merata di seluruh bagian batuan. Yang kedua, strain heterogen, yaitu perubahan hanya terjadi di bagian batuan atau berbeda-beda tergantung posisinya. Selain itu, analisis strain sangat penting untuk mengetahui sejarah geologi suatu daerah. Karena dengan melihat pola deformasi, kita bisa tahu tekanan apa yang pernah bekerja di sana dan bahkan bisa menebak aktivitas tektonik di masa lalu. Kenapa penting mempelajari deformasi batuan? Dengan mempelajari deformasi batuan, kita bisa memahami proses terbentuknya pegunungan, sesar, lipatan, dan patahan yang ada di bumi. Ini juga sangat penting dalam bidang seperti eksplorasi minyak dan gas, mitigasi bencana gempa bumi, dan perencanaan pembangunan seperti terowongan atau bendungan. Sekarang kita lanjut ke materi tambahan yang juga penting banget dalam geologi struktur, yaitu lipatan dalam dunia pertambangan. Selanjutnya, apa itu lipatan? Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk ketika lapisan batuan mengalami kompresi dan melengkung tanpa patah. Bisa dibayangkan seperti ketika kita menekan kedua sisi sebuah kertas secara perlahan, kertasnya melengkung membentuk gulungan. Nah, begitu juga dengan lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Lipatan ini bisa berbentuk antiklin, yaitu lipatan yang cebung ke atas, di mana bagian tengahnya merupakan batuan tertua. Sedangkan siklin, yaitu lipatan yang cekung ke bawah, di mana bagian tengahnya merupakan batuan termuda. Ada juga lipatan isokinal dan monokinal dan resumben, tergantung dari bentuk dan orientasinya. Kenapa lipatan penting dalam pertambangan? Dalam dunia pertambangan, memahami lipatan sangatlah penting, karena struktur ini sering menjadi tempat berkumpulnya mineral berharga, suatu sumber daya alam seperti batu bara, emas, dan minyak bumi. Alasannya kenapa? Berikut alasannya. Yang pertama, konsentrasi sumber daya alam. Lipatan sering menjadi perangkap alami atau trap bagi minyak dan gas bumi. Di daerah antiklin, minyak dan gas bisa terjebak di bagian puncaknya. Jadi, kalau kita bisa mengenali pola lipatan, kita bisa memperkirakan di mana minyak atau gas mungkin terkumpul. Yang kedua, yaitu menentukan jalur eksplorasi. Lipatan membantu para ahli tambang untuk merencanakan jalur pengeboran atau eksplorasi. Jika suatu formasi batuan melipat ke arah tertentu, maka posisi sumber daya yang ditujui bisa berubah-ubah. Tidak selalu lurus ke bawah, tapi bisa miring atau menyamping. Ketiga, analisis keamanan tambang. Struktur lipatan juga penting untuk mengetahui kondisi stabilitas batuan di area tambang. Jika ada lipatan besar, bisa jadi batuan di sekitarnya mengalami tekanan yang tinggi dan berisiko longsor, sehingga diperlukan perkuatan pertambangan. Keempat, yaitu membaca sejarah tektonik daerah. Lipatan juga memberi petunjuk tentang sejarah geologi suatu wilayah, seperti kapan tekanan terjadi dan bagaimana gaya-gaya tektonik bekerja di masa lalu. Informasi ini sangat berharga dalam perencanaan jangka panjang. Setelah kita mempelajari struktur geologi batuan, maka kesimpulan dari materi ini adalah lipatan bukan cuma struktur geologi yang indah dipelajari, tapi juga punya peran sangat vital dalam pertambangan, baik untuk eksplorasi sumber daya maupun menjaga keamanan area tambang. Dengan memetakan lipatan secara tepat, perusahaan tambang bisa menambang dengan lebih efisien dan aman. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan panjang tentang deformasi batuan, stres dan strain, orientasi serta rotasi, pelapukan dan juga tambahan penting tentang lipatan dalam dunia pertambangan. Semoga materi ini bisa membantu kamu memahami bagaimana batuan berubah bentuk dan bagaimana geologi struktur sangat berpengaruh dalam dunia pertambangan dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.